sih yang dibawakan oleh kedua belah tim meraih kemenangan dan menuju ke match point pertama di match yang kedua ini, karena secara kejutan kembali lagi muncul nih yang vote bagi Norea dan Beatrick yang harusnya akan bisa menjadi jawaban juga, karena kita akan langsung melihat bagaimana game yang ketiga. Yes, ini dia permainan antara teman-teman dari Ditton Esports melawan Navi Junior di game yang ketiga. Afro di arah mid lane menjadi roamer, menggunakan Belerik menjadi stopper juga sepertinya untuk di arah front line supaya nggak terlalu agresif. Namun melihat dari BQ dengan glue-nya, targetnya dia untuk di game kali ini bisa dibilang ada, tapi nggak terlalu banyak pilihannya. Dengan adanya Chusin juga ini bakal jadi lumayan mengganggu ya. Untuk space-nya bisa on point langsung keculik satu orang. Dan emblem untuk Yif dengan Inspire dan juga Agility ternyata mungkin lebih ke arah cukup seperti yang dikatakan oleh awal tadi dengan Void Crystal dan juga Void Glass-nya. Dan Hayabusa untuk game kali ini full ke arah Warcry dan juga Swift. Prioritas singkat jangkau. Oke. Dan itu sebenarnya pull yourself together ya. Yang mana? Yang dipakai sama Yif-nya untuk bisa meng-cooldown lagi dari namanya item aktif, source spell-nya juga. Ini lumayan banget pastinya untuk Gangrim bisa melarikan diri nantinya. Cuman ini Afro pakai Revitalize. Kalau misalkan ini Vengeance agak semakin ngeri-ngeri sedep nih kalau JLTZ sama Norea tabrak. Lebih menurutku ya dengan setup Revitalize ini lebih ke arah untuk buying time ke arah face art-nya nggak sih, untuk jadi damage utamanya gitu. Seenggaknya untuk di menit-menit awal lah, karena balik lagi ini kayak yang kita omongin, butuh trifecta itemnya dulu. Ada Golden Staff, ada Demon Hunter Sword, dan juga biasanya Corner Sight gitu loh. Jadi untuk di awal-awal cari sustainability dulu lah. Alright. Dan sejauh ini masih terbilang cukup aman ya, gak ada agresivitas kayak di game sebelumnya. Tadi udah ada 2 point kill, turret hancur di bawah menit 2. Justru lebih terlihat hati-hati nih dari kedua belah tim. Mengingat juga bagaimana mereka bisa dealing damage, ini butuh banget waktu ya. Dan juga beberapa item pastinya untuk bisa memperkuat dari segi defense-nya juga. Namun Turtle sekarang sudah muncul. Ritual pemanggilan teamfight sudah terlihat. Dengan Ornot yang sudah menginjak level 4 setelah membantu juga clear power daerah EXP, setup telah dilakukan. Ya, dengan balik lagi ini Hayabusa yang kita bicarakan, jadi kita juga akan melihat bagaimana ngelawan Joy untuk kontesnya. Untuk setup sepertinya Ditton sedikit lebih enak, tapi kalau di poke gini wah susah nih awal. Iya, maksudnya Flicker juga udah terlihat bagaimana kali ini grab dengan Avatar of Guardian mengincar dari belakang, first blood diamankan oleh Face Hard. Rado yang menjadi korban, Neil terjebak sendiri di depan sana dengan Air Manipulation. Gangrim mendapatkan point kill tambahan sehingga kali ini Ditton mengalami kerugian yang cukup signifikan. Crimson Beacon dipop-up oleh Ornot untuk bisa membuat dirinya bertahan jauh lebih lama, karena sepertinya upaya untuk bisa melakukan kontes di area Turtle pun sudah tertutup untuk Ditton. Ya, dan ini benar-benar jalan banget semua kombonya. Tadi kita ngelihat bagaimana Glue itu narik satu Fovius dari Rado ke dalam area dari real world manipulation, dan ternyata follow up-nya adalah Wrath of the Dryad. Dan ini yang ngebuat akhirnya baik lagi buying time dari Navi Junior sangat-sangat worth it, karena di saat momen itu berlangsung Face Hard itu lagi OTW karena turtle-nya, dan akhirnya bisa dapetin 1 point kill di tangan dari Face Hard. Ya, ini rotasi cepet ya. Yes. Dari Face Hard-nya juga kita tahu bagaimana Leonin ini menyebalkan. Tapi ini combo yang diharapkan berjalan dengan baik ya. Wrath of Dryad, Manipulation, terus juga Becky-nya bisa lock satu pemain. Dan Ditton justru yang sekarang mengalami kerugian. Mampukah kembali terjadi nih early game yang goyang, terus tiba-tiba mereka punya momentum? Sebenarnya masih bisa banget untuk Ditton melakukan hal tersebut ya. Cuman balik lagi, mungkin di arah early damage mereka benar-benar mengandalkan banget lah Chusin dan juga Fovius untuk jadi damager utamanya. Karena ngelihat dengan Hayabusa yang dari awal juga nggak dapetin cara turtle, kemungkinan besar 5 menit pertama ini bakalan full ke arah farming dulu untuk Hayabusanya. Kebalikan sama Face Hard yang dimana dia udah sangat-sangat aman dengan frontliner dia menggunakan item yang ini dari BQ aja udah hampir lengkap banget. Silence Rope sudah di tangan, dan 2 adanya Letter Jerkin kemungkinan akan dibawa karena Dreadnought Armor untuk ngejaga damage dari CLTZ dan juga dari Rado. Ya, dan sepertinya dari Ditton juga mereka cukup minim sisi untuk bisa menghentikan laju dari Face Hard ya. Iya. Karena kan lincah banget dan kayak sisi pastinya nggak ada. Paling ngandelin Unbreakable sama Dark Wave itu pun lumayan sulit dan nggak pasti gitu. Targetingnya susah dan efeknya juga nggak terlalu lama. Kalaupun pengen efektif pakai Chusin dengan adanya lanternnya, tapi problemnya adalah mana cepet habis. Terus juga kan goyang-goyang terus juga gimana ya, makanya susah. Habisnya paling keluar mana ke arah Afro dan juga Zion, tapi begitu udah bisa dapetin target ke arah Face Hard biasanya mananya udah habis. Alright. Tapi
Tapi untuk sekarang ya, sudah ada satu buah Starlium yang terbalut di dalam tubuh Phase Heart. Akan semakin lebih tinggi lagi nantinya dari pemberian magic damage-nya. Namun Turtle sekarang akan coba untuk dikuasai terlebih dahulu oleh Beaton. Mereka gak mau tinggal diam, mereka bakal coba untuk fight back kali ini. Terangkat dengan satu buah lantern flare. Namun Becky ini cukup sustain untuk bisa bertahan di paling depan. Dia menahan damage yang cukup banyak dan poke damage-nya masih belum terlalu terasa. Tapi lihat bagaimana lini belakangnya. Zeon akan coba untuk ditarget lagi dengan adanya shadow kill. Namun belum ada point kill yang juga bisa ditabung. Justru Neil yang harus dihilangkan. Afro menjadi pertukaran nyawa. Gangrimnya tertiban lagi oleh Rado yang membawa monumen double kill. Diamankan pula. Yes, baik tampun terjadi tadi dengan adanya satu AOG yang benar-benar on point banget. Nangkap karena 3 player sekaligus ngebuat akhirnya tadi Blazing Duet yang sangat efektif masuk ke tangan dari Afro dan juga Gangrim. Membuat mereka pun tumbang dan dengan frontliner dan juga sisi power yang sudah mulai menghilang membuat Navi Junior nggak bisa bertahan terlalu lama. Oke, perlahan turret-turret sudah mulai dilucuti. Becky sendirian bakal coba untuk langsung saja dipanis terus-menerus dan tidak bisa selamat. Justru di sisi lain CLTZ berhasil pula untuk ditumbangkan di tangan dari Zeon. Walaupun memang akhirnya ada pertukaran nyawa yang terjadi, Zeon juga harus hilang. Dan ini adalah momen yang dikatakan oleh Aul tadi. Balik lagi momen comeback dari Diton untuk mendapatkan gold wing-nya. Dan ditambah, aku juga baru ngeh, ternyata Navi Junior untuk early damage-nya, mereka sangat dependent dengan magic. Nah, Mid to late game-nya itu baru ada di tangan dari Zeon. Tapi untuk di, ya mungkin 10 menit pertama, ini magic semua yang ngebuat akhirnya tadi aku lihat, 2 Radiant Armor di tangan Diton itu udah jadi. Di Rado dan juga Neil ngebuat frontline-nya makin bisa buying time lagi untuk mensuplai waktu bagi Hayabusa, Chushin, dan juga Cloud. terutama Gangrim yang akhirnya poke damage-nya nggak akan masuk secara maksimal ya berarti. Ya, Dengan adanya 2 Radiant Armor tersebut. Tapi War Axe memang sudah selesai di tangan Richie LTZ. Kembali mencoba untuk memberikan distraksi split push power yang coba untuk dimainkan. Namun terusir mundur. Avatar of Guardian kali ini berhasil untuk bisa masuk ke dalam satu buah outer bottom turret. Tapi nggak ada yang bisa dilakukan kembali selain mundur perlahan masing-masing. yes, push di arah bottom lane dikomitkan oleh Navi Junior namun tidak bisa langsung dipecahkan. Tapi kebalikannya, lihat bagaimana Norea langsung lari hybrid ke atas untuk coba dapetin satu splitnya. Apalagi dengan posisi turtle yang akan spawn sebentar lagi. Seenggaknya untuk objektif, Diton sedikit memiliki keunggulan. Ya, ini balik lagi tadi yang seperti kita highlight di awal. Navi Junior team fight-nya kuat banget, tapi apalah daya kalau mereka ke distract dengan adanya split push power dari 2 hero yang dibawakan oleh Diton juga. Benar, dan ini udah mulai teraplikasikan dari Diton ya, karena teman-teman dari Navi Junior. Dan progress mereka untuk turtle ini tinggal kiting lagi kayak tadi sih. Oke, terdengar konsil kali ini. Rapid Light pop up dari arah belakang. Manipulation, Afro-nya terjebak sendirian. Blazing Duet mengincar ke arah Vezar. Tapi lihat bagaimana Vezar juga bisa menyumbangkan damage yang begitu besar. Masih sempat kembali ke arah Battle Mirror Image. Tapi CLTZ berhasil untuk bisa mensekir ke arah Turtle yang kedua. Dan Rado dipanis begitu saja. Neil sendirian tertinggal. Tidak bisa lagi berbuat banyak. Dan bahkan Vezar-nya masih dengan HP yang cukup banyak. Dan Becky justru terjebak sendirian. 2 pemain hilang dari Navi tidak membuat mereka gentar. Mereka bakal coba untuk tabrak lagi ke arah belakang. Dan menghancurkan satu buah outer middle turret di tangan Zeon. Pertukaran dari sekitar turtle diambil oleh teman-teman dari Diton Esports, namun tidak bisa dipungkiri bahwa power dari Face Heart dengan electrifying beast-nya ini sangat meneror teman-teman dari Diton. Kita ngeliat dari awal tadi adanya real world revelation itu nggak langsung dibuka electrifying beast-nya. Benar-benar ditahan dulu sampai ada yang benar-benar tipis. Begitu ada yang tipis baru masuklah Face Heart ke belakang, ngincer karena Norea, tapi untungnya Norea masih selamat dan bahkan menggunakan sprintnya tadi dari Norea untuk bisa ngincer karena Gangrim terlebih dahulu. Alright. Ini game yang sengit ya berarti ya. Kayak tarik menarik goldnya, terus juga jual beli serangannya ini sangat terasa di game yang ketiga. Dan goldnya pun sampai menit menuju 9 ini nggak terlampau jauh perbedaannya. Tipis banget. Tapi balik lagi untuk power ya menurutku yang justru sekarang dikejar-kejar sama waktu Navi nggak sih dengan speed push potential Itu dari dia. Diton ini loh, karena ngelihat dari segi gold lead-nya, dari segi objektifnya, dari kedua belah tim ini masih sangat-sangat senik. Jadi kalau misalkan Navi Junior di posisi yang masih apa ya, setara dari kedua belah tim, justru hitungannya rugi nggak sih? Iya, apalagi susah ditangkap juga nggak sih kayak pakai battle mirror image. Ya. Siapa yang oke, Afro kalau misalkan di saat adanya Blazing Duet maju ke dalam dia bisa ngunci dengan satu buah Word of Dryad-nya. Tapi apakah itu menjadi sebuah jawaban? Karena dari tadi kita lihat Noreanya masih aman banget loh, belum ke pick up sama sekali. Dan yang aku lihat dari tadi Blazing itu digunakan setelah adanya info bahwa Red of the Red sudah digunakan. Dan menurutku itu adalah Timing ya. timing yang bagus banget untuk ngebuat dia nggak jadi Oh. target. 1v1 situation di arah bottom lane. Secara head to head kita lihat bagaimana ada keunggulan yang bisa dipegang oleh Hayabusa. Sehingga akhirnya Phase Heart
harus hilang untuk pertama kalinya. Ini udah jadi golden opportunity gak sih bagi Titon untuk langsung gas ke arah Lordnya dengan posisi 4 lawan 5, apalagi Phaser yang tumbang. Bahaya. Sang pemegang Retribution. Tapi Neil harus lebih waspada lagi atas poke damage yang bisa disumbangkan oleh Navi Junior pula. 4 pemain dari Navi Junior, mereka bakal coba untuk bisa melakukan adanya satu buah upaya gangguan, tapi Afro-nya terjebak. Phantom Shuriken yang begitu mematikan. Avatar of Godin mengincar di belakang. Efek tanpa dari Gangrim pun harus terpaksa mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Dan kesempatan again. Dan mega kill ternyata bisa ditambah oleh Ornat dan bahkan double kill. The power of Jushin yang begitu mematikan. Yes, dan kita bisa ngeliat juga bagaimana dari segi team fight tadi dibagi ke dua hal yang berbeda. Di arah belakang Norea dikejar habis-habisan dengan adanya Becky Shai, tapi dengan Becky Shai di arah belakang otomatis nggak ada frontliner tambahan selain dari Gangrim. Dan juga Afro tadi di arah depan untuk menjaga zona dari Navi Junior. Dan pada akhirnya dengan Faceheart yang absen juga, teman-teman dari Diton mendapatkan poin kill yang sangat-sangat banyak. Dan akhirnya Goldly di angka 4.000 bagi Diton. Alright. Dan kita tahu bagaimana Jushin ini nggak selalu jadi priority untuk di match ini ya. Game 1, game 2 kita nggak lihat Jushin. Oke. Tadi ada sempat di-ban juga sebenarnya di match 1, game 1. Tapi ya ini powernya, walaupun sempat kena nerf, tapi nggak masalah. Jushin adalah Jushin juga yang menyebalkan. Bukan cuma sekedar dari sisi power dia bisa angkat, tapi nge-screening juga. Bener, dan aku penasaran juga untuk Sky Piercer diambil nggak sama Ornat. Karena dengan adanya 5 poin kill ini udah Ada. tiba dan ternyata ada. Dengan adanya Clock of Destiny dan juga Glowing One. Jadi untuk screening udah aman dan untuk ngeambil melting front to back dari Navi Junior ini juga udah sangat-sangat aman. Dan bahkan lihat itemnya, Radiant Armor ditambah dengan Antivirus di tangan dari Neil. Ini langsung dijadiin aja, nggak usah dibikin mentahan untuk ngejaga di bagian depannya. Dan menurutku Antivirus di sini gunanya bener-bener untuk tahan Zeal sendirian aja. Makanya Sky Pierce Vitality yang ditabung juga ini ngebuat chain kill terjadi tadi barusan ya. Ya. Double kill yang diambil. Sementara ada terlihat di area minimap sepertinya ada Phasar yang berupaya untuk bisa nge-clear ke arah Lordnya. Memang Lord terclear, tapi masalahnya Phasar kali ini akan dijebak oleh pemain-pemain dari Diton. Mencoba untuk melarikan diri, membalaskan keadaan dengan Electrifying Beat dan Rado yang menelan damage cukup banyak. Bahkan ada yang Run of Drive lagi-lagi mengunci pergerakan pemain-pemain dari Diton. Bridging duet dari Norea mengincar di belakang dan Phasar lagi menjadi target berikutnya dan hilang. Phasar di tangan dari Norea dan killing spree diamankan pula di tangan dari CLTZ. CLTZ-nya bakal coba dipegangin lagi dengan slam dan gak bisa kemana-mana karena sudah tidak ada lagi kuat shadow bagi CLTZ. Bisa dibilang dengan masuknya Norea tadi di arah belakang itu menjadi sebuah bait yang sangat bagus untuk Navi Junior memenangkan tim fight-nya. Walaupun 2 tukar 3 tapi tetap menurutku ini adalah keuntungan bagi Navi Junior. Dan Norea ini bermain dengan sangat-sangat dekat dengan api sih menurutku. Masuk duluan soalnya tadi. Tapi well calculated loh. Bener, dapetin poinnya, cuman pada akhirnya Avatar of the Guardian dan juga Rado tadi yang mencoba untuk jaga bagian frontline itu nggak bertahan lama. Yap. Dan pada akhirnya membuat Hayabusa dari CLTZ lumayan terbuka dengan bebas. Alright. Tapi aku suka kalkulasi dari Norea sih. Iya. Dia bener-bener ngejar Phasar terus dia bisa balik lagi ke arah Orbital Mirror Image dan ini bisa replaynya barusan. Nah, kita ngeliat bagaimana Rado tadi cepet banget langsung tumbang. Karena emang seluruh damage-nya masuk ke tangan dia aja. Dan mungkin di sini halnya bakal berbeda. Kalau misalkan dari Noreanya setelah dapetin Blazing Duetnya, itu bisa ngebantu ke arah belakang juga. Cuman nggak bisa dipungkiri. Yang dilawan adalah Joy. Otomatis dia dari segi HP-nya nggak cukup dan mau tidak mau harus terpaksa pulang. Alright. Tapi keadaan berbalik. Ton mereka dapetin momentumnya kembali. Bagaimana Navi Junior mereka harus waspada dan bagaimana mengatasi adanya split push power yang menjadi distraksi juga nih dari tadi terus menerus. Banyak sekarang yang harus dipikirin sama Navi. Kayak oke, mereka harus cari jawaban untuk siapa yang dikirim ke split push. Ya. Mereka harus cari juga siapa yang nantinya akan bisa menghentikan laju dari Norea dan CLTZ yang dimana dia kan bisa punya skill untuk pindah ya. Which is itu bakal susah banget buat dipegang. Ya, ditambah lagi dengan Ornat yang juga masih belum kelihatan bisa ditumbangin ya sampai di detik kali ini juga. Melihat bagaimana Faceheart punya target yang banyak banget, dapetin ke arah Norea juga mahal, dapetin ke arah CLTZ juga mahal gitu loh. So, mungkin fokus ke arah Ornat dulu ngebantu untuk close tim fight-nya untuk teman-teman dari Navi Junior. Ini juga Alfro nggak bisa ada di frontline terus-terusan sih. Kena poke keangkat lagi dan itu yang harus dihadapi oleh Becky-nya pula. Ini cukup sulit pastinya untuk menahan banyaknya poke damage, apalagi kalau kita lihat tadi Glowing One juga kan udah menjadi priority item ya Udah. bagi Ornat, sehingga cukup sulit. Dan sekarang Diton yang coba untuk menarik ulur terlebih dahulu tempo di area Lord. Ya, ini dengan hadirnya Jushin lihat tuh kayak Ornat ngebuka screening dulu, angkat-angkat depan dulu dari Afro. Ini yang ngebuat akhirnya teman-teman dari Navi Junior tuh agak kesulitan untuk bisa ngekontes secara aman gitu loh. Karena sekalipun Red of the Dead keluar, itu kan mesti ada
apa ya, radar yang pastilah bahwa oke ini banyak orang nih yang ada di sini yang bisa gue stun lock dan akhirnya bisa di combo sama real world meditation. Alright. Tapi untuk Lord yang coba untuk kembali dikuasai, screening yang memang dilakukan ini, Bang Rem juga harusnya punya poke damage balasan ya. Void Crystalnya tadi udah kelihatan banget kebuat dari Neil, sedikit tergerus dari HP-nya, tapi Unbreakable coba untuk di combo juga dengan satu buah Dark Wave dari belakang. Neil sendiri di depan, Becky mencoba untuk mundur tapi guntingan dari belakang, GLTZ mengunci lini belakang dan Crispy diamankan, dibalaskan oleh Rado, sehingga satu pemain yang hilang dari Diton, Fazer mendapatkan poin killnya kembali terhadap Neil, dan bahkan Becky kali ini pun harus mundur terlebih dahulu karena HP-nya udah terlalu banyak. Dengan satu buah slam yang coba untuk dibentangkan terus menerus dari tadi, Becky ini juga cukup kuat loh sebenarnya. Iya, lumayan banyak banget tadi skill yang keluar dan komit menuju ke arah dari BQ yang akhirnya BQ-nya masih hidup, sementara kita ngeliat bagaimana Neil dan juga Rado mencoba untuk ngejaga bagian depannya dengan kuat, tapi Norea bottom lane. Ini bakal gak dikasih pulang sih harusnya ya, Norea dibiarkan saja, tidak bisa mengintip, tapi lihat bagaimana kali ini Fazer, Retribution is on point, membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Navi Junior, yang walaupun GLTZ dia ada di dalam area dari Lord tersebut, tapi Gangrim flicker, Blazing Duet hanya untuk bisa melakukan defensif saja, tapi Gangrim satu buah Void Crystal ditutup jalan pulangnya oleh Fazer, dan Norea harus hilang untuk pertama kalinya. Yes, Norea yang gak dibolehin pulang sama sekali di arah bottom lane. Dia mencoba untuk eksplorasi semua macam rerumputan, tapi tidak untuk di depan hadapan dari Gangrim. Gangrim mengetahui bahwa ada something yang salah di dalam rumput ini dan dibuka sekali langsung kelihatan Norea. Oke, Lord bakal coba untuk dikawal sambil menunggu waktu pemain-pemain dari Diton untuk spawn. Rado gak bisa bertahan, Neil-nya pun hilang. Neil Immortalnya tidak ada, GLTZ memang spawn, tapi masalahnya base-nya pun dihancurkan di tangan Navi Junior. Wow, Navi Junior again and again. Kita ngeliat bagaimana untuk di arah early-nya power dari Diton ini sangat-sangat luas, apalagi dengan kombinasi Blazing Duet dan juga Shadow Kill. Namun sekalinya patah, kita ngeliat